Shalom. Shalom. Sukacita pada sore hari ini kembali kita bersama ibadah Paskah di Wanita YHS 2025. Dan saya percaya pada sore hari ini kita semua akan diingatkan kembali akan kasih Kristus yang luar biasa, akan pengorbanan Kristus yang luar biasa, kesetiaannya lebih dari hidup dan cintanya lebih dari apapun bagi saudara dan saya. Amin. Katakan kanan kiri, engkau dicintai tanpa syarat. Baik, sebelum kita memulai ibadah, mari kita bersama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu. Terima kasih Tuhan bahwa kami percaya sore hari ini Engkau akan kembali lagi menjamah kami. Setiap jiwa yang hadir di tempat ini akan mengalami pemulihan yang daripada-Mu, akan mengalami cinta-Mu, dan akan mengalami transformasi hidup dari dalam keluar. Mengucap syukur atas ibadah sore hari ini, kami percaya mendatangkan sukacita, kekuatan, dan berkat. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah, semua yang siap beribadah, dilawat, dan menerima hadirat Tuhan. Katakan, amin. Puji nama Tuhan, Yesus HaMasiah, bless you. Shalom jemaat Tuhan, wanita YHS yang luar biasa. Mari lambaikan tangan saudara. Mari yang rindu menjadi wanita di dalam Kristus, yang menginspirasi, yang berdampak dan menjadi berkat bagi banyak orang. Sekali lagi, mari lambaikan tangan saudara. Mari berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Yesus yang luar biasa. Sekali lagi, sebelum kita masuk di dalam hadirat Tuhan, mari berikan salam kiri kanan kepada saudara. Dan katakan, Tuhan Yesus mengasihimu. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik Tuhan. Kami siap masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Merasakan kebaikan-Mu. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Yesus. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selama kanku. Katakan, dalam yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Kami sembah Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu, Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Sekali lagi berikan sorak-sorak buat kebaikan Tuhan dan katakan, dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selama kanku. Dengan
bersujud kepadamu, oh Yesus. Mari sembah Tuhan. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah,
Terima kasih untuk karyamu yang terbesar di dalam hidup kami. Terima kasih untuk pengorbananmu. Terima kasih buat anugerahmu Tuhan Yesus. Engkau dimuliakan. Engkau ditinggikan. Sebagai Raja di atas segala Raja. Haleluya. Thank you Jesus. Thank you Lord. Bertahtalah di atas puji-pujian kami. Kasih Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendak-Mu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu.
terkasih dalam nama Tuhan. Kita akan memuji Tuhan dengan sukacita, dengan sorak-sorai karena Tuhan sudah memberikan hidupnya buat kita. Amin. Mari kita buat sesuatu yang lebih lagi dan lebih dahsyat, yang luar biasa di tempat ini. Bangkitkan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkitkan nama Yesus, bangkitkan nama Yesus, maju nyatakan
Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Amin. Sungguh kami percaya Tuhan. Dalam setiap perkaraku ku temukan Kau setia, tangan Tuhan memegang hidupku, menopangku. Katakan dengan imanmu. Dalam setiap perkaraku ku temukan Kau setia, tangan Tuhan memegang hidupku, menopangku. Dengan iman katakan, Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Mari jemaat Tuhan, nyatakan imanmu. Dalam setiap perkara, mari perdengarkan suaramu. Yes Lord, Engkau setia Tuhan. Sekali lagi katakan dengan imanmu. Dalam setiap janjimu ya dan amin Tuhan. Kau setia, tangan Tuhan memegang hidupku, menopang. Mari angkat tanganmu dan katakan, Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Jemaat Tuhan katakan, Tuhan sanggup. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua pergumulan di dalam hidupku. Yes Lord. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi katakan, Tuhan sanggup buka jalan. Ini hidup kami Tuhan. Kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam Engkau yang berkuasa, Engkau
Engkau yang berdaulat, Engkau setia di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini iman percaya kami Tuhan. Yes Lord. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janji-Nya. Mari bangkit berdiri jemaat Tuhan. Katakan, Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janji-Nya. Kekuatan, pertolongan selalu ada. Tuhan sanggup, Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janji-Nya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagi. Kekuatan, kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau sanggup buka jalan. Sekalipun mungkin jalan di depan kami buntu. Sekalipun kelihatan tidak ada pertolongan. Sekalipun mungkin kami mulai merasa letih dan putus asa. Tetapi pada sore hari ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bahwa Engkau mati dan Engkau hidup, maka iman kami tidak sia-sia Tuhan. Kau sudah membuktikan bahwa maut Kau kalahkan. Masalah kami sebesar apapun kecil bagimu untuk Kau selesaikan. Oleh sebab itu kami bersyukur untuk ibadah sore hari ini. Ibadah yang mengingatkan kami betapa besar kasih Elohim kepada kami. Sehingga Ia menggantikan kami yang harusnya terhukum. Melainkan menjadikan kami seorang anak yang berharga baginya. Bersyukur Tuhan, Roh Kudus urapi kami. Kami terima firman-Mu di dalam nama Yesus. Yang mengasihi Tuhan katakan, amin. Shalom saudara, silakan duduk, puji Tuhan. Puji Tuhan. Firman Tuhan pada sore hari ini tentang warisan iman. 1 Korintus 15 ayat yang ke-14. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga iman kamu. Kalau saya bisa terjemahkan di dalam bahasa sehari-hari, kalau Yesus mati, disalib, mati, dan tidak ada peristiwa kebangkitan atau Paskah, maka apa yang saya lakukan di depan sini adalah sia-sia. Apa yang saudara lakukan adalah sia-sia. Karena kita melakukan kepada sesuatu yang tidak berdaya, seseorang yang tidak berdaya. Apa bedanya dia dengan manusia lain? Tetapi apa yang kita lakukan hari ini malah membuat kita semakin yakin sebab Dia mengalahkan maut. Firman Tuhan berkata bahwa saya dan saudara tidak sia-sia melakukan pelayanan. Tidak sia-sia mengikuti Yesus. Tidak sia-sia capek-capek menari. Bu Yuli saya sungkan loh, pangling loh saya. Sampai saya foto-foto berapa kali. Jarang-jarang lihat Bu Yuli kayak begitu. Kayaknya hanya ada di Paskah atau tiap bulan lah. Ya. Atau melihat ibu-ibu yang lain. Tidak sia-sia apa yang kita lakukan. Karena apa saudara? Karena kita melayani Tuhan yang mengalahkan maut. Oleh sebab itu marilah kita melayani dan beribadah dengan sukacita. Karena kita sedang melakukan pekerjaan yang besar dan bernilai kekekalan. Saudara, hal ini yang harus kita teruskan sebagai warisan kepada keturunan kita.
Tahukah saudara bahwa iman itu juga bisa diwariskan? Saya yakin kalau bicara tentang warisan, orang tua pasti kepengen mewariskan kepada anaknya. Kalau warisan lahiriah, oke lah ya. Anak lahir, hidungnya kayak papanya, ya. Rambutnya kayak siapa, kulitnya kayak sini, itu warisan saudara. Tetapi kita mau mewariskan sesuatu legacy untuk anak kita. Supaya suatu waktu ketika kita pulang, nama kita tidak langsung hilang, mereka bukan hanya mewarisi nama, tetapi ada sesuatu yang mereka bisa teruskan. Seringkali apa yang kita siapkan itu baik, karena yang kita siapkan adalah benda, materi, atau apapun juga saudara, itu baik kalau memang niat hati kita baik. Tetapi yang kita lupa, ada sesuatu yang bersifat lebih fondasi dan lebih kokoh yang harusnya kita persiapkan kepada mereka. Yang tidak akan mungkin diambil oleh orang lain. Yaitu apa saudara? Warisan iman. Hal-hal yang dapat kita ceritakan. Hal-hal yang dapat kita saksikan kepada anak-anak kita, kepada generasi kita. Supaya generasi kita melanjutkan iman kita, melanjutkan perjuangan iman kita. Kenapa? Karena tidak selamanya saya umurnya ratusan tahun. Tidak mungkin juga saudara, kempotnya luar biasa. Ya, Tuhan melihat hati tapi manusia memandang rupa. Dan saudara juga pasti tidak suka kalau saya sudah terlalu kempot, bukan? Nah, saya juga sudah bisa gampang capek. Tetapi saya menginginkan satu waktu nanti ketika saya sudah waktunya saya istirahat, anak-anak saya atau generasi-generasi rohani yang saya layani itu menggantikan saya dengan power yang lebih hebat. Itu lebih hebat loh saudara. Kehebatan seseorang itu bukan dilihat dari apa yang dia lakukan, tapi apa yang dia bisa teruskan kepada yang generasi sebelumnya. Oleh sebab itu saudara, kita harus tahu dan kita harus mempersiapkan diri kita sebagai wanita. Ibu-ibu tahukah kita bahwa kita itu sangat berharga. Timernya jangan dimatikan ya, nanti saya khotbah sampai besok loh. Ya. Ya. Betul tidak Tante Grace ya? Sampai besok kita cerita. Nah, saudara, ibu-ibu itu sesuatu yang luar biasa. Yesus datang, Yesus lahir ke dunia lewat rahim seorang ibu, betul? Yesus membuat mujizat pertama kali atas permintaan seorang wanita. Ketika Yesus bangkit, pertama kali yang dia berjumpa dengan siapa saudara? Wanita. Wanita itu bukan seseorang yang asing di dalam kehidupan Yesus. Artinya itu satu kode rahasia bahwa di hadapan Tuhan wanita menempati tempat yang spesial. Tahukah kita, kalau kita tahu kebenaran ini saudara, kita tahu bahwa kita ini menjadi ujung tombak di dalam setiap pelayanan. Wanita YHS menjadi ujung tombak. Kenapa? Karena siapa yang mau lawan kekuatan the power of emak-emak? Gak ada saudara. Wanita itu kuat loh dalam segala perkasa. Bu Elisa aja udah umur kayak gini, siapa mau lawan? Bawa mobil sendiri loh saudara. Jangan main-main dengan kekuatan wanita. Jangan pandang enteng dengan kekuatan wanita. Dan kalau kekuatan wanita ini kita serahkan kepada Tuhan, bukankah kita menjadi sesuatu yang luar biasa? Dan itu dimulai dari mana? Pertama yaitu dimulai dari keteladanan. 2 Timotius 1 ayat 5. Aku juga mengingat akan imanmu yang tulus yang dahulu ada pada nenekmu Luis dan ibumu Onike. Dan aku pun yakin itu juga ada di dalam dirimu sekarang. Saudara tahu Timotius? Tahu. Minimal kita pernah baca tentang Timotius. Siapa itu Timotius? Timotius itu adalah anak rohani Rasul Paulus sekaligus penerima pertama dari 2 surat. Surat pertama Timotius dan 2 Timotius dalam perjanjian baru yang kita pasti pernah baca. Bahkan Timotius adalah role model bagi banyak anak-anak muda. Kalau khotbah tentang anak-anak muda, diambil contohnya itu di Timotius. Kita kenal Timotius, kita baca tentang Timotius. Tetapi saudara, tahukah saudara bahwa Timotius itu imannya berasal dari neneknya Luis. Luis cuma disebut 1 kali saja namanya di dalam Bible. Dia mengajarkan iman yang dikatakan dahulu ada, artinya pertama kali imannya Timotius itu ada di neneknya.
Neneknya berhasil turunkan kepada anaknya Eunike. Dan Eunike berhasil turunkan kepada anaknya Timotius. Louis hanya dikenal satu kali. Tetapi selama Bible ada, tetap orang akan memberikan apresiasi. Bahwa seorang Timotius, seorang anak yang hebat, lahir dari iman yang sederhana. Iman daripada seorang nenek. Wanita, biarlah imanmu adalah warisan yang berharga untuk anak-anakmu dan cucu-cucumu. Persiapkan mereka menjadi manusia yang hebat. Bukan karena mereka pintar, bukan saja karena mereka jago, mereka mampu bersaing dalam dunia pendidikan. Tetapi mereka memiliki sesuatu yang luar biasa yang belum tentu orang lain miliki. Yaitu apa saudara? Yaitu Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah kepastian dari segala sesuatu yang diharapkan dan dari bukti dari segala sesuatu yang tidak dilihat. Ini yang diwariskan kepada keturunan kita. Nak, kamu punya iman. Artinya kamu punya kepastian. Apapun yang kamu harapkan di dalam nama Yesus, maka itu akan terbukti dan terjadi dalam hidupmu. Sehingga ketika nanti mereka besar dan mungkin tidak selamanya kita berada di samping mereka. Mereka tahu, ibuku pernah bercerita tentang saya, tentang iman. Dan pada saat itu mereka akan menguatkan diri mereka. Mereka akan mendalami iman mereka. Dan mereka akan berjalan bersama pengalaman iman bersama Yesus. Bukankah ini sesuatu yang indah? Jadi teladan saudara. Karena firman Tuhan berkata kita ini hidup oleh iman, bukan hanya dari penglihatan. Tetapi karena iman kita justru melihat hal-hal yang kita imani. Justru karena iman saya justru melihat hal-hal yang pernah saya doakan. Karena setiap doa tanpa keyakinan maka itu akan menjadi sia-sia. Tetapi kalau kita berdoa dan kita yakin, satu saat saudara akan kagum karena iman saudara, keyakinan saudara bekerja bersama-sama, maka akan membuahkan hasil bahkan lebih daripada apa yang kita doakan. Oke, sebab itu jadilah teladan di dalam rumahmu terlebih dahulu. Lewat apa saudara? Lewat menjadi manusia yang apa adanya. Apa adanya itu seperti apa? Enggak apa-apa saudara sakit. Saya saudara sempat mau telepon sebenarnya Bukus. Saya 4 hari itu panas tinggi 39 derajat. Dan saya bilang sama suami saya tidak boleh ada yang tahu. Karena saya ini jor-joran khotbahnya habis ini, anak muda besok di Geraha. Tetapi saya tahu Tuhan, saya ini orang yang sangat menjaga kesehatan. Kalau bisa sakit kayak begini ya sudah. Saya tetap tahu bahwa inilah saatnya saya mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Karena saya sakit, saya panas tinggi saudara 39. Suami saya suruh ke dokter, kalau saya ke dokter saya pasti disuruh opname. Dan saya enggak mau. Ya, jadi saya bilang janganlah, saya istirahat saja, saya minum obat. Semalam saya tidak bisa tidur saudara, karena sakit panas. Tapi puji Tuhan, ya semuanya menjadi lebih baik. Kenapa saudara? Dan anak harus tahu bahwa, anak saya harus tahu bahwa maminya sakit. Loh mami sakit? Sakit nak. Tapi percaya Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan. Doakan mami. Itu yang saya bilang menjadi manusia apa adanya. Jangan bilang, enggak sakit, enggak lah nak, enggak. Jangan saudara. Jadi kita harus memberitahu teladan kepada anak kita bahwa kita ini manusia biasa, kita bukan Superman. Kita bisa salah. Tapi kalau kita salah, kita berdoa, kita bilang sama anak-anak, mami salah loh, mami pernah salah. Orang tuamu pernah salah, ayo doakan supaya kalian tidak melakukan kesalahan dan kebodohan yang sama. Jadi mereka tahu bahwa keteladanan itu bukan dari kesempurnaan. Keteladanan justru mereka tahu, justru orang tuaku tidak sempurna. Tapi mereka percaya kepada Tuhan yang sempurna, hidup mereka disempurnakan. Jadi bukan karena kehebatan kita. Kalau karena kita hebat saudara, kalau kita buat salah atau kalau kita menjadi lemah, maka anak kita akan syok. Hah, katanya enggak bisa lemah kalau di dalam Tuhan. Siapa bilang? Justru kita bilang kita lemah. Tapi firman Tuhan berkata di dalam kelemahanku kuasa Tuhan sempurna. Jadi selalu basicnya setiap pengajaran kita bahwa kita punya Yesus. Kita punya exit door. Kita punya jalan keluar.
kalau saudara pergi kemanapun, saudara pasti perhatikan ada selalu pintu exit door. Ya, kalau saudara pergi ke gedung selalu ada dikatakan lewat jalur titik kumpul. Kalau ada goncang atau ada tiba-tiba gempa harus ada titik kumpul. Kalau saudara naik pesawat juga ada exitnya, pintu exit. Selalu ada jalan keluar. Firman Tuhan berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Dia adalah jalan. Jadi saudara bisa menceritakan iman ini kepada keturunan kita, kepada generasi berikutnya. Bahwa apapun masalah yang kita hadapi, karena kita manusia biasa, Yesus selalu punya jawaban untuk semuanya. Yesus selalu pasti kasih jalan keluar. Kalau Yesus tolong papi dan mami, Yesus juga akan tolong kamu nak. Satu waktu nanti kamu akan berjalan dan ingatlah pengalaman ini. Memang teladan itu akan berbicara lebih keras daripada perkataan. Betul tidak? Kalau kita cuma ngomong, anak kita bilang cuma bisa bicara. Tapi kalau mereka melihat saudara, mereka akan menteladani. Dan kita menteladani karena kita menteladani Yesus. Jadi senternya selalu lihat Yesus. Kembali kepada Bible. Butuh kesabaran untuk menjadi teladan. Tapi kita sedang mempersiapkan fondasi yang kokoh untuk anak-anak kita berdiri di dalam kehidupan mereka selanjutnya. Yang kedua saudara, kalau saudara ingin memiliki warisan iman kepada keturunan, mereka butuh pendampingan. Rut 4 ayat 14 sampai ayat yang ke-17. Di sini bercerita tentang kisah seorang Rut. Berkatalah para wanita itu kepada Naomi, terpujilah Yahweh karena hari ini dia telah menolongmu dengan seorang penebus. Biarlah nama anak itu menjadi termasyur di Israel. Biarlah anak itu menjadi pemulih hidupmu dan penopang hari tuamu. Karena menantu yang mencintaimu telah melahirkannya. Rut seorang perempuan yang lebih berharga daripada 7 anak laki-laki. Wow, seorang Rut, seorang wanita dari kalangan orang yang tidak percaya. Tapi dikatakan lebih berharga daripada punya 7 anak laki-laki. Naomi mengambil anak itu dan memeluknya. Lalu ia menjadi pengasuh bagi anak itu. Para tetangga memberi nama anak itu, katanya seorang putra telah dilahirkan bagi Naomi. Dan mereka menamainya Obed, dialah ayah Isai, ayah Daud. Kalau saudara baca kisah ini kita tahu dengan persis bagaimana kisah tragis seorang Naomi yang kehilangan suaminya. Bukan hanya suaminya, kehilangan 2 anak laki-lakinya. Dan ketika dia harus kembali bukan dalam keadaan punya apa-apa saudara. Dia kembali dalam keadaan yang sangat miskin. Tetapi perhatikan Naomi tidak kehilangan imannya. Di perjalanan pulang dia takut anak mantunya Orpa dan Rut ini akan mengalami kekecewaan. Lalu dia bilang kembali. Tapi satu yang tidak mau kembali yaitu Rut. Dan saya membaca kisahnya bagaimana Rut setia mendengarkan nasihat daripada Naomi. Naomi mengajarkan hal-hal yang baik tentang Rut. Ada kerjasama yang baik antara menantu dan mertua. Saya berdoa supaya saya juga menjadi mertua yang seperti itu. Saudara juga menjadi mertua seperti itu, ya. Bukan menjadi mertua yang kalau mau datang, mantunya langsung bilang, kapan dia pulang? Bisa sekaligus belikan tiket pulang perginya enggak? Ya saudara ya. Tapi kan senang kalau kita datang, kapan mami? Ayo, mami tinggal aja di sini. Mantu saya saudara sudah minta-minta, mami udah pindah aja ke Jakarta, mami pindah ke Jakarta. Tapi anak saya juga bilang, mami tinggal di Jakarta saja. Tapi saya bilang, nak, firman Tuhan berkata, anak laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya, bersatu dengan istrinya. Saya masih bersatu dengan bapakmu. Ya, jadi uruslah suamimu, saya urus suamiku. Ya, nanti kita bisa telekonferensi ya saudara ya. Nah, ini yang saya mau katakan, tetapi di dalam hati kecil saya senang. Karena saya menjadi sosok yang dinantikan. Sosok yang ditunggu. Naomi dan Rut ini mempunyai kisah yang sangat baik. Karena sekalipun Rut ini dari latar belakang yang tidak percaya kepada Tuhan, lalu dia menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi dia didampingi seorang mentor yang luar biasa yaitu seorang Naomi. Dan Naomi yang mengajarkan step by step.
Dan Ruth ini setia mengikuti satu kolaborasi yang luar biasa saudara. Kenapa? Karena akhirnya dari keturunan ini lahirlah garis keturunan Yesus. Amin. Saudara perhatikan dengan baik. Kita tidak tahu nanti keturunan kita akan menjadi hebat kayak apa. Betul? Tapi saya percaya keturunan saudara dan keturunan saya pasti hebat. Karena itu firman Tuhan sudah bilang. Amin saudara. Keturunan kita pasti hebat karena itu Tuhan sudah bilang. Bagian daripada kita adalah mendampingi anak-anak kita. Mendampingi mereka ketika mereka bimbang. Mendampingi mereka ketika mereka sedang galau. Ketika mereka mulai merasa, aduh kenapa ya? Apa benar ya Tuhan tolong kita? Kok keadaan ini sulit? Dengan pengalaman kita yang tentunya lebih dulu di dalam Tuhan. Kita bisa ajarkan anak kita, nak, biasa itu. Tapi mami pernah alami, tapi Tuhan tolong. Tuhan yang sama juga tolong. Karena Tuhan berkata, Yesus Kristus tetap sama. Dahulu, kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu ibu-ibu, kuasai firman. Supaya yang kita keluar adalah firman. Bukan, tunggu dulu ya. Mami lihat dulu horoskop. Kira-kira bintangmu ini bilang apa ini bulan. Ya, kok ciong apa, siapa tahu kok tidak boleh ketemu ini orang. Nah, saudara kita harus membaca firman Tuhan yang adalah tuntunan kita. Firman yang menguatkan kita supaya yang keluar adalah kata-kata hikmat. Kata-kata bijaksana. Perlu pendampingan saudara. Ya saya mau bersaksi, ya saudara mungkin yang sudah lihat sosial media saya, kami bersyukur karena kami memasuki satu tahapan lagi. Tahapan yang luar biasa, tahapan menjadi opa dan oma. Dan itu rasanya luar biasa. Ya, yang sudah menjadi opa dan oma pasti sudah rasa. Dan saya sudah rasa, wow, luar biasa. Satu anugerah. Ya, satu anugerah ketika kita melihat anak itu menangis dan lalu mendengar anak itu menangis langsung dibilang, inilah anak dari anakmu. Ya, turunanmu. Itu anugerah saudara. Nah saudara, saya ini Tuhan kasih karunia untuk mendampingi orang-orang yang melahirkan. Tidak tahu dari sudah berapa puluh tahun yang lalu saudara. Bahkan saya sudah berteman dengan banyak sekali orang sudah besar-besar ini yang dulu didampingi. Tidak tahu saya itu bisa temani orang bersalin sampai sudah banyak yang lahir juga di tanganku. Salah satu dokter di sini juga minta saya jadi timnya, cuma saya bilang maaf hanya untuk kalangan sendiri. Ya, kalau saya jadi timnya dokter, nanti saya agak rempong. Karena kenapa orang melahirkan itu tidak pakai jam. Bisa jam 1 malam, bisa jam 3. Sampai biasa kalau jemaat mau melahirkan, hubungi saya bilang foto dulu istrimu. Ih tapi sakit sekali perutnya, foto dulu. Nanti dia foto, oh iya mami tidur dulu. Ih kenapa? Masih tersenyum, masih lama. Ya, kecuali sesar saudara, karena sudah biasa. Jadi sudah tahu, oh ya masih lama, mami tidur dulu. Ya. Nah saudara, dan saya tahu ketika saya mendampingi anak mantu saya tahu bahwa ada sesuatu yang tidak lazim. Kenapa? Karena besoknya mau operasi, hari itu dari dia masuk, setiap 15 menit dia dicek. Setiap 15 menit. Saya sebagai orang yang sudah biasa mendampingi orang, saya tahu ada sesuatu yang tidak lazim. Tapi ya itu kembali saya harus menahan diri. Saya tadi ngomong sama beberapa ibu, saya mengerti tentang ternyata buah roh itu adalah penguasaan diri. Itu ternyata penting sekali loh buat kita ibu-ibu. Nanti supaya kita tidak jadi mertua yang cerewet, tidak jadi mami yang cerewet, tidak jadi istri yang cerewet. Tutup mulutnya ya saudara, menguasai diri. Walaupun dalam hati ada apa-apa ini, tiap 15 menit. Dan pertanyaannya selalu berulang, ibu ini bukan bayi tabung kan? Oh, bukan. Ibu ini bukan inseminasi, bukan. Nanti setengah jam kemudian ada lagi yang lain datang, ditanya lagi perkataan yang sama. Lalu dicek saudara, dibawa alat mesin untuk jantung bayinya, ditaruh di dalam kamar. Saya langsung tahu itu tidak normal. Kenapa? Karena tidak pernah alat jantung untuk deteksi bayi itu dimasukkan di dalam kamar. Ya biasanya kalau ada apa-apa, jadi ditaruh aja di sini ya Bu ya, untuk bisa deteksi bayi. Tapi waktu itu saudara, ketika ragu seperti itu, saya tetap percaya dan mempercayai firman Tuhan bahwa semua baik,
bahwa cucu saya baik, mantu saya baik, saya mempercayai itu. Saya terus berkatakan, saya dampingi mantu saya, karena mantu saya itu dari tidak percaya Tuhan dan dia percaya Tuhan. Ya, jadi dia harus mengalami pendampingan dan saya bersyukur karena dia bukan hanya percaya Tuhan, dia melayani Tuhan, dia jadi guru sekolah minggu. Dan dia suka membaca firman dan saya bilang, kamu enggak apa-apa nak, enggak apa-apa mami. Ya, dia enggak apa-apa karena mungkin dia enggak tahu juga kan anak pertama, jadi dia pikir normal. Nah bayangkan kalau saya ibu-ibu yang ini enggak normal loh nak sebenarnya loh nak. Ya, karena ini banyak sekali kamu diperiksa, lebih khawatir dia saudara. Tapi saya diam saja. Akhirnya dokter anestesi datang, dia masuk, dia mau ketemu kami, dia bertanya, dia bilang, benar ya ini tidak ada pendarahan, bukan bayi tabung kan? Benar kan? Bukan ya? Kan saya pikir pertanyaan ini sudah berulang-ulang. Kenapa ditanya terus gitu loh maksud saya. Dia bilang, oke, besok pagi dengan cepat anak ini akan dikeluarkan. Nah perkataan dengan cepat itu disitulah membuat kami pasti ada apa-apa. Tetapi iman kami justru lebih kuat karena kami tahu pengharapan kami tidak akan tergoyahkan. Tuhan pasti tolong. Nah, saudara besoknya operasi dan memang anak saya bilang cepat sekali mam, cuma 2 menit langsung langsung tutup. Dan setelah itu selesai baru akhirnya kami diberitahu bahwa ternyata mantu saya itu resusnya negatif. Jadi tidak ada persediaan darahnya. Sudah dihubungi di Palang Merah, seluruh Jakarta tidak ada persediaan darahnya. Jadi kalau terjadi pendarahan tidak ada pertolongan. Dan ternyata cucu saya juga negatif. Ya. Lalu diperiksa latar belakangnya, saya baru tahu bahwa keluarga daripada mantu saya itu turunan atasnya padahal saudara India. Jadi saya agak sedikit berindia-india hari ini. Ya saudara ya, ternyata India. Kenapa bisa kok India nak? Nah matanya anakmu aduh luar biasa ya matanya kecil. Kenapa bisa ada Indianya? Gak tahu juga mam, gak tahu juga. Nah saudara pada saat itu dan Tuhan tolong saya bersyukur karena dokternya hebat, dokternya maksudnya mendampingi kami lalu dijelaskan sama kami bahwa memang dari pertama ini agak susah anak ini kemungkinan hanya bisa ada kalau inseminasi atau bayi tabung harusnya. Karena bapaknya positif otomatis ketika terjadi pembuahan ini yang negatif akan tolak ini yang positif. Resusnya tidak sama. Sehingga awal-awal hamil itu dia banyak mengalami pendarahan. Tapi puji Tuhan ternyata jadi saudara. Menikah Juni malah Juli hamil. Saudara lihat? Dan saya berdoa Tuhan kalau boleh cepat hamil dan kalau boleh perempuan. Ini Tuhan untung sabar ya sama saya kalau Tuhan bilang banyaknya maunya ini. Sudah minta cepat, minta lagi jenis kelamin. Dan Tuhan kasih tepat yang seperti saya mau. Nah saudara dan ternyata dia memakai dokter yang dokter dulu-dulu. Dokternya itu no susu formula. Harus ASI. ASInya enggak ada saudara. Dan waktu itu ini anak menangis setengah mati dan kesian sekali saya lihat mantu saya. Dia berusaha tapi enggak ada. Aduh saya sudah bingung saya lihat Pak Jeffrey. Cuma dekat jendela saja berdoa terus. Langsung pada saat itu tiba-tiba saya seperti supernatural saudara. Saya datang saya langsung tumpang tangan di payudara mantu saya. Dalam nama Yesus mengalir deras saat ini juga Tuhan. Itu yang dikatakan perkataan iman. Amin saudara. Ini kondisinya gimana? Nggak dikasih susu formula anak saya. Terus mau minum apa ini anak kecil? Ya, berdoa dalam nama Yesus. Dan waktu itu gula daripada baby ini sudah turun. Sudah diambang melampaui normal. Jadi dokter bilang besok dikasih sedikit susu formula. Berat badannya turun 200 gram. Tapi saya bersyukur iman itu tumbuh di mantu saya. Dia berkata begini, Mam saya percaya bahwa ASI saya akan melimpah. Seperti Mami kasih besar 3 anak dengan ASI. Total loh saudara saya punya anak 3 tidak ada susu formula. Semuanya minum ASI sampai 2 tahun lebih. Dia bilang saya percaya Mami alami saya juga alami. Kan Tuhan kita sama ya Mami ya. Sama iya nak percaya. Dan saudara sekarang minum ASI full. 1 kali pompa saudara dapat 100 mili. Amin saudara, 12 hari hasilnya full. Dan saya bersyukur, besan saya belum percaya Yesus. Tapi terakhir mereka berkata begini, Tuhan Yesus yang memberkati kita sekeluarga.
Saya tahu kalau Tuhan yang bekerja, dia kerjanya set. Karena dia punya target untuk menyelamatkan. Oleh sebab itu saudara, mari kita ceritakan hal-hal yang baik kepada keturunan kita. Jangan kita terlalu sibuk di luar lalu kita lupa fungsi kita untuk anak-anak kita, turunan kita. Dampingi mereka saudara. Ceritakan kepada mereka firman Tuhan di dalam Ulangan 6 ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Dengarkanlah hai Israel, Yahweh itu Elohim kita, Yahweh itu Esa. Kasihilah Yahweh Elohimmu dengan sepenuh hatimu dan seluruh jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Semua perintah yang aku sampaikan kepada hari ini, camkanlah dalam hatimu. Haruslah engkau terus mengajarkannya kepada anak-anakmu dan membicarakannya ketika engkau duduk di rumahmu, ketika engkau sedang dalam perjalanan, ketika engkau berbaring, dan ketika engkau bangun. Saudara, firman Tuhan berkata, perkataan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, itu harus terus menerus kita katakan kepada anak-anak kita. Karena kondisi sekarang ketika mereka tidak kuat, saudara, gampang sekali untuk mereka meninggalkan iman mereka. Oleh sebab itu fondasi itu harus kita ceritakan. Bahkan saya mengajarkan kepada beberapa orang, termasuk orang-orang yang akan melahirkan. Saya perhatikan agama di seberang luar biasa. Kalau mereka melahirkan anaknya, maka yang lebih dulu diucapkan doa adalah bapaknya langsung di telinganya. Lalu kita Kristen bikin apa saudara? Oleh sebab itu saya mengajarkan langsung kepada cucu saya ajarkan kepada anak saya, apa yang kau ingin kepada anakmu, ucapkan lebih dulu di telinganya. Jadi waktu lahir anak saya berkata, Yesus Kristus adalah Tuhan, Dia juru selamatmu, Dia memberkati hidupmu, Dia memberikan pokoknya semua yang baik. Karena firman Tuhan berkata, yang pertama kali berfungsi adalah telinga. Dan yang terakhir kali tertutup fungsinya adalah juga telinga. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Semakin banyak saudara dengar firman, semakin kuat iman saudara. Oleh sebab itu, rajin-rajinlah ibadah. Rajin-rajinlah kumpul dengan orang-orang yang suka membicarakan firman Tuhan. Rajin-rajinlah bersekutu dengan orang-orang yang mengeluarkan firman Tuhan. Kalau saudara sekarang punya media, saudara punya TikTok atau saudara punya FB atau saudara punya Instagram, followlah hal-hal yang menguatkan iman saudara. Karena yang bertanggung jawab untuk iman saya adalah saya saudara. Bukan orang lain, bukan pendeta saya, tapi saya. Saya yang harus kasih makan diri saya. Saya yang harus kasih vitamin iman saya. Kenapa? Karena kalau iman saya sebesar biji sesawi, dia pasti akan memindahkan gunung. Amin. Bukan dikatakan kalau imanku, iman pendetaku besar, dia memindahkan gunung saya, enggak. Kalau iman saya sebesar biji sesawi, masalah saya pindah. Jadi jangan salahkan pendeta saudara kalau masalah saudara belum selesai. Biasanya problemnya pendetanya doakan, saudara yang enggak punya iman. Saudara yang enggak punya keyakinan. Oleh sebab itu, kalimat terakhir, warisan bukanlah apa yang saya lakukan untuk diriku sendiri, itulah yang saya lakukan untuk generasi berikutnya. Mari kita berikan warisan iman kepada anak-anak kita, kepada generasi kita. Saya rindu suatu hari nanti, kalau kita sudah waktunya, Tuhan bilang istirahat. Dan ketika kita dipanggil pulang sama Tuhan, lalu Tuhan tanya kepada kita, apa yang kau sudah lakukan untuk anak-anakmu? Saudara bisa mengajarkan, saya mewariskan iman saya kepada mereka. Saya mewariskan iman saya kepada mereka. Warisan iman itu tidak bisa diambil oleh siapapun. Dan justru akan semakin kuat. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Paskah ini mengingatkan kepada kita bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang mampu mengalahkan setiap masalah. Tuhan yang tidak pernah tinggal diam, saudara. Bahkan saya selalu mengajarkan kepada setiap orang, layani Tuhan dengan setia. Layani Tuhan bukan untuk dilihat orang.
Layani Tuhan karena kita tahu bahwa hidup kita sekarang ini karena Dia sudah mati untuk kita. Yesus sudah mati untuk kita hidup untuk Dia. Amin saudara. Oleh sebab itu ibu-ibu yang masih di usia sebegini, masih bisa menari, masih bisa menyanyi, lakukan dengan setia. Setiap pelayanan itu ada upah yang Tuhan siapkan untuk kita. Dan bukan hanya untuk kita, untuk anak-anak kita, untuk generasi kita. Oleh sebab itu, mari kita semakin memperkokoh iman kita. Hari-hari ini firman Tuhan berkata hari-hari ini adalah jahat. Banyak orang sudah dengan begitu gampang untuk meninggalkan imannya. Mari kita berdoa supaya jangan ada di gereja kita. Jangan ada di lingkungan keluarga kita. Jangan ada di anak-anak kita. Ketika badai itu menerjang begitu keras, mereka tetap berpegang teguh kepada Yesus. Dan justru kita berkata, Tuhan, di dalam kondisi seperti ini, belalah umat-Mu. Belalah anak-anak-Mu Tuhan. Belalah kami. Belalah generasi ini Tuhan. Supaya nyata perbedaan antara orang yang percaya dengan orang tidak percaya. Saya rindu ketika kita menyanyikan pujian ini, mungkin setiap kita mempunyai pergumulan di dalam hati kita. Saudara, nyanyikan ini dengan iman saudara. Tadi ada beberapa ibu, ada ibu yang datang kepada saya punya beban doa. Saya berkata, ayo cari Yesus. Percaya bahwa Tuhan pasti tolong kita. Jangan lihat saya, lihat Yesus. Saya berdoa supaya ibadah hari ini saudara pulang, semua masalah saudara Tuhan selesaikan. Amin. Haleluya. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu. Haleluya. Ini yang saudara harus percaya. Bahwa anugerahnya lebih besar daripada apapun yang menjadi kebutuhan saudara. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya. Anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Haleluya. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Saudara yakin bahwa Tuhan ada di tempat ini? Saudara yakin? Sekarang saya mau tantang saudara. Apa yang menjadi pergumulanmu? Apa yang menjadi air matamu selama ini? Apa yang menjadi bebanmu? Kalau ada, saudara tidak usah datang kepada saya. Saudara bicara sama Yesus. Ini Tuhan masalahku. Ini bebanku, ini air mataku. Mari saudara. Tuhan, Engkau yang melihat setiap ibu-ibu di tempat ini yang punya pergumulan. Apapun masalah mereka, ada yang merindukan punya cucu Tuhan. Ada yang merindukan agar anaknya menikah dengan pasangan yang baik. Ada yang merindukan supaya anaknya bisa sekolah dengan baik. Ada yang merindukan Tuhan kehidupan yang lebih mapan. Ada yang merindukan suaminya yang sudah berubah. Anak-anak yang seperti jauh jaraknya.
Tuhan, kami tetap percaya. Kami cuma punya iman sebesar biji sesuai. Tetapi kami bisa berkata bahwa masalah ini pindah dalam nama Yesus. Pindah dari keluarga kami. Pindah dari masa depan kami yang membuat kami selalu merasa tertekan. Yang membuat kami selalu takut. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Terjadi mujizat Tuhan, mujizat Paskah kami minta. Di dalam nama Yesus, kalau maut saja Engkau kalahkan, maka masalah kami Engkau akan kalahkan Tuhan. Paskah tahun ini juga semua selesai di dalam nama Yesus. Sehingga kami bisa berdiri dan mengatakan bahwa Tuhan Engkau ada. Engkau hadir dan Engkau mendengarkan doa kami. Dan kami akan menjadi wanita-wanita yang bersaksi. Yang menceritakan bahwa Tuhan itu hebat. Tuhan itu dahsyat dan Tuhan itu ajaib. Keluarga hamba-Mu sudah mengalami dan kami mengalami hal yang mujizat yang justru tidak pernah kami pikirkan. Maka seluruh jemaat di tempat ini memiliki Tuhan yang sama. Tuhan juga akan menolong kami, memelihara iman kami, membawa iman kami kepada kesempurnaan. Sekali lagi aku percaya, kalau saudara sudah bercerita kepada Tuhan, sekarang nyatakan dengan iman. Katakan, aku percaya. Haleluya. Yes. Janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Yang dapat ku minta. Yang dapat ku minta. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu di dalam hidup kami. Kami terima kebenaran-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan silakan duduk kembali di dalam hadirat Tuhan. Puji Tuhan, siapa yang diberkati dengan firman Tuhan pada sore menjelang malam hari ini, lambaikan tangan. Kita sekali lagi berikan sorak-sorai kemuliaan untuk Tuhan kita. Ya puji Tuhan, ibu-ibu di ibadah Paskah Wanita YHS 2025 ini firman Tuhan sangat memberkati sekali. Terima kasih Pastor Mila. Sekali lagi kami diingatkan untuk memberikan warisan yang terbaik, ternyata adalah warisan iman. Dan ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, berikut ada beberapa hal yang akan disampaikan. Puji Tuhan, Wanita YHS pada tanggal 16 Maret kemarin sudah menyelenggarakan acara donor darah menyambut Paskah. Boleh dibantu tayangannya? Silakan. Bersyukurlah pengorbanan-Mu, oh ku. Kegiatan donor darah ini dilaksanakan setelah selesai Graha 1, Graha 2, Graha 3, dan Graha 4 di gedung YHS School. Dan disinilah ibu-ibu wanita YHS memberi diri untuk membagikan kasih Kristus. Oh Yesus, Engkau yang terindah. Puji Tuhan, Pastor Elisa juga mendampingi, rekan-rekan juga mendampingi semuanya. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat, seluruh aktivis yang telah turut berpartisipasi dalam donor darah. Dan kami juga mengundang ibu-ibu untuk hadir di acara konser Paskah yang akan diselenggarakan pada hari Kamis. Boleh ibu-ibu keluarkan handphone dan foto. Ya, silakan. Temanya adalah Because of Your Love yang dilayani oleh Pastor Ervin, Pastor Yusak, dan Pastor Hana di Siswantoro, Kamis tanggal 17 jam 7 malam. Lalu hari Jumat perayaan Paskahnya tanggal 18 disertai perjamuan kudus di ibadah 1, ibadah 2, dan ibadah 3. Lalu di hari Minggu ada ibadah kebangkitan, Resurrection Sunday Service, dilayani oleh Pastor Yusak dan Pastor Hana Hadi Siswantoro.
di jam ibadah seperti biasanya dan akan ada baptisan massal setelah Geraha 2. Lalu saya juga mengundang ibu-ibu yang mempunyai anak teens untuk kembali lagi ikut teens karena sudah ada program baru mulai tahun 2025 ini, yaitu satu-satunya gereja di seluruh Indonesia yang akan memberikan report perkembangan, yaitu raport teens dengan karakter 9 buah roh. Bertumbuh dalam kasih, berbuah dalam karakter, dan menjadi serupa dengan Kristus. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mari kita sambut special performance dari paduan suara wanita YHS. Worthy is the Lamb. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for His love.
Shalom. Ibu-ibu diberkati dengan pujian tadi. Amin. Berikan kemuliaan dulu untuk yang ibu-ibu yang sudah mempersembahkan pujian. Saya sendiri dengar lagunya, sepertinya air mata sudah mau menetes. Ya, puji Tuhan. Jadi seperti biasanya kami mengundang ibu-ibu untuk hadir di ibadah wanita YS setiap minggu kedua. Jadi untuk bulan Mei nanti kita akan ibadah wanita YS tanggal 10 Mei. Untuk siapa pembicaranya belum, nanti kita akan umumkan. Dan kemudian saya akan sedikit spill ya. Rencananya wanita YHS di bulan Agustus. Jadi kami punya rencana untuk pelayanan wanita YS di luar kota ya. Kami rencananya akan pergi ke Malang di bulan Agustus. Jadi ibu-ibu yang tertarik untuk ikut pergi melayani, mungkin kita bisa seperti mempersembahkan pujian seperti ini ya, nanti di YS Malang Kak, atau di mana nanti. Yang sementara ini ke Malang, silahkan menghubungi Pastor Alisa bisa, saya juga bisa, atau beberapa pelayan Tuhan yang memakai baju ungu ini ya. Nanti ibu-ibu siapapun wanita YS yang ingin pergi bersama-sama kami di bulan Agustus nanti. Jadi mungkin ada mulai menabung bulan ini atau bagaimana. Jadi nanti boleh ngomong-ngomong dengan kami, saya akan bicara nanti dengan Ibu Imo ya. Mungkin bisa aturkan nanti. Itu aja yang ingin saya sampaikan. Jadi mari kita berdoa sebelum kita memberikan persembahan. Terima kasih Tuhan, ucap syukur untuk sore hari ini. Kami percaya pribadi yang spesial itu hadir di sini. Pribadi yang kuat, yang perkasa, yang gagah perkasa itu tinggal dan berdiam dalam diri setiap anak-anak-Mu ini. Dan sekarang hadir di sini telah memberikan kepada kami kekuatan, iman untuk kelak kami wariskan kepada generasi keturunan kami. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang telah menguatkan iman kami, membangkitkan iman kami Tuhan. Sehingga sekalipun kami ada persoalan, ada masalah, tetapi kami percaya Yesus yang kami sembah, Tuhan yang sanggup memulihkan keadaan kami, Tuhan yang sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Apapun persoalan kami, bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Terima kasih Bapa yang baik, saat ini kami akan memberikan persembahan untuk pelayanan-Mu Tuhan. Biarlah persembahan ini kami berikan dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik jemaat Tuhan, sambil kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan Yesus, mari kita bersukacita karena kebaikan Tuhan. Amin. Haleluya. Dengan iman percaya, kami mau mengaku bahwa
jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Sama-sama serukan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali-kali katakan glory. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Katakan di dalam namanya ada keselamatan kekal. Mari bertepuk tangan di atas kepala saudara. Musik memuji Tuhan. Engkaulah jalan kebenaran dan kehidupan di dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Lebih dahsyat lagi katakan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Jemaat Tuhan katakan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Bersama serukan glory. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi katakan. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Ya, seperti biasanya saudara sekalian kalau sudah ibadah doa berkat, kita kumpul ya, jangan pulang dulu. Ya, kita akan berfoto bersama. Dan yang kedua, saya mau tanya yang ketua wanita cabang dan geraha, ada enggak? Angkat tangannya. Satu. Siapa lagi? Ya. Ketuanya kok enggak ada ya? Ya, saya harapkan mungkin kalau bagian-bagian cabang itu punya ketua wanita, mengajak wanita-wanitanya di cabang-cabang. Jangan didiamkan, cuman datang ketuanya saja. Ya. Dan saya harapkan ya, kalau dibilang satu orang bawa satu jiwa aja mungkin sudah lebih banyak. Apalagi kalau ketuanya membawa jiwanya di cabang masing-masing. Ya, itulah tugas ketua wanita. Ya, saya ingatkan kembali, memang waktu pertama kali saya bilang saya bentuk itu ada ketua wanita geraha 1 sampai geraha 4 dan cabang-cabang ada ketua wanitanya. Itu ditunjuk tugasnya hanya untuk membawa jiwa-jiwa di cabang masing-masing. Kalau saya sendiri tidak akan mungkin ya. Tetapi bagi saudara yang ketua wanitanya di sana harus bisa membawa ya. Kalau dibilang, saya bilang minimal 50 itu mungkin terlalu banyak ya. Satu orang aja bawa 1 sampai 5 orang aja, wah ini sudah penuh itu ya. Saya harapkan begitu ya, kita jangan sampai kita hanya mementingkan diri sendiri tadi, menjadi teladan ya. Ketua-ketua cabang menjadi teladan, itu yang saya inginkan ya, supaya gedung yang besar begini kan enggak cocok gitu ya, melihatnya enggak cocok, kelihatannya sedikit amat. Ini anak wanita-wanita kita ya. Jadi itulah yang keinginan saya, agar supaya di bulan depan
Wah, luar biasa ya wanita YHS kita ini ya. Oke ya, jangan lupa kita kumpul, kita berfoto. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah menerima firman Tuhan sebagai ibu-ibu, mama-mama, bila kami mempunyai hati warisan iman itu Tuhan, kami bisa berikan kepada anak-anak kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan dengan firman Tuhan ini, kami menjadikan kami teladan bagi anak-anak kami Tuhan. Dan juga kami bisa mendampingi anak-anak kami sehingga warisan iman yang ada pada kami ini Tuhan, kami berikan kepada mereka semua. Kami percaya Tuhan, keluarga dari ibu-ibu yang hadir pada saat ini Tuhan menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan sampai ke anak cucu kami. Terima kasih Tuhan, berkati mereka semua Tuhan yang hadir ini. Hamba pun percaya Tuhan mereka sudah diberkati dan masalah apapun yang dihadapi mereka sudah pasti ada jalan keluar. Berkati Pesta Mila Tuhan yang sudah menjadi berkat pada sore hari ini. Biarlah Engkau juga memberkati cucunya yang baru lahir Tuhan. Cucu ini sehat, sembuh dari segala macam masalah-masalah yang tidak baik Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, cucunya ini bertumbuh menjadi besar dan menjadi sehat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati keluarganya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Gembala Senior kami Pesta Yusak Adi Swantoro. Tuhan Kau juga memberkati keluarganya, istri, anak-anak dan cucu-cucunya juga diberkati. Terima kasih Tuhan. Mari saudara angkat tangan kita. Kita akan menerima berkat daripada Bapak Yahweh. Yahweh memberkati dan memelihara engkau. Yahweh memberikan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau anugerah. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Masihi yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.